salah, turunkan dulu. Jadi kalau kita bandingkan, saya kan belum berbicara tentang pilihan Anda. Itu silahkan Anda pilih yang bagaimana, nggak ada masalah. Saya mau bicara kesimpulannya, kalau kita bandingkan para pendapat ulama akan ditemukan tadi perbandingan-perbandingan berdasar turunan ayat dan hadis tadi. Maka pendapat ulama ada yang mengharamkan mutlak dengan alasan tadi, untuk kehati-hatian saja. Yang kedua ada pendapat haram dengan syarat, haram kecuali, karena ada pengecualian-pengecualian di sini. Yang ketiga kemudian ada yang membolehkan mutlak karena diambil hadis kebolehannya saja. Yang keempat ada kebolehan dengan syarat kalau musik yang dimaksudkan mendukung kepada nilai-nilai kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Di luar itu maka semuanya masuk pada kategori yang tidak dibenarkan. Nah dari empat ini bagaimana kita menyimpulkan tarjihnya? Yang paling gampang, para ulama membuat hukum umum. Ditariklah garis dari kiri ke kanan. Garis ini kesimpulan terakhirnya. Tengah-tengahnya disebut mubah. Fokus. Tarik ke kiri jadi makruh. Tarik ke kiri lagi jadi haram. Ini tarik ke kanan. Jadi sunnah. Ini hukum asal ya. Jangan kaitkan dengan musik dulu. Hukum asal. Tarik sunnah ke sini jadi wajib. Fokus. Perhatikan baik-baik. Hukum ini cuma 5. Mubah, tarik kiri makruh, tarik kiri lagi jadi haram. Tarik kanan sunnah, tarik kanan lagi jadi wajib. Kita letakkan musik pada porsinya. Perhatikan baik-baik. Jika musik itu tidak ada hubungan sama sekali dengan maksiat. Dan tidak mengajak juga misalnya secara langsung pada ketaatan yang standar-standar saja. Maka dihukumi mubah di sini. Bisa lagu-lagu kebangsaan. Yang sifatnya tidak ada lirik maksiat dan sebagainya. Di Saudi ada lagu kebangsaannya. Indonesia ada lagu kebangsaannya. Dan dengan nilai-nilai itu disampaikan nilai-nilai kebangsaan suatu bangsa misalnya. Maka itu masuk pada kategori yang ini saja, mubah. Karena itu hampir tidak ditemukan ulama di setiap tempat walaupun mengharamkan. Tapi anehnya agak susah memberikan fatwa haram pada lagu kebangsaannya. Misal cek di Saudi Arabia. Pernahkah Anda mendengar ulama Saudi berfatwa haram hukumnya lagu kebangsaan? Kalau disampaikan selesai urusan kehidupannya. Baik. Kan tidak mendengar. Ya, sama di Indonesia juga begitu. Yang mengatakan haram, nggak ada yang berani. Ayo posting, haram lagu Indonesia Raya. Kalau tidak berurusan dengan tersangka dan sebagainya. Kartu merah dia tuh. Ya? Kenapa? Agak aneh memang. Saya pakai jas semalam, Anda ribut. Saya sampaikan ini Anda ribut. Ini Masya Allah luar biasa. Kita menyesuaikan penampilan lah ya. Kalau lihat gorong-gorong ya pakai kaos gitu kan. Kalau ke pengajian ya pakai pakaian yang sesuai. 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 Jangan lihat God pakai batik, ke pengajian pakai kaos, nggak nyambung kan. Misal, nggak ada yang hubungan yang lain, hubungan ke sini. Kita bicara musik. Sekarang lihat sini. Kalau dari musik itu kemudian, maaf, dia tidak langsung terkait dengan maksiat. Tapi di situ ada yang membuat diri kita itu masih ingat sholat, masih Quran dan sebagainya, tapi malas beraktivitas dalam urusan-urusan keduniaan. Larut dalam itu, maka minimal dia jatuh hukum makruh di situ. Makruh. Lupa karena menyimak lagu dan sebagainya, dibuat hayalan-hayalan, itu kan? Tapi sholat masih ingat, kerjakan sholatnya, baca Quran juga iya. Cuman sayang kadang-kadang misalnya dalam pekerjaan yang lebih maslahat kadang-kadang tidak dikerjakan karena larut mendengar yang seperti itu. Makruh hukumnya. Ini, kalau sudah masuk pada aspek yang dilarang. Dengan musik bukan lalai lagi, sholat nggak dikerjakan. Kamu ingat sholat ya? Iya mah, saya ingat, tapi nggak dikerjakan. Memang ingat, cuman nggak dikerjakan. Ada yang sama sekali nggak ingat sholat. Ada yang langsung bermaksiat di situ. Alat-alatnya sudah ada drumnya, ada gitarnya, ada macam-macamnya. Sampingnya apa? Minumannya juga ada. Bukan minuman biasa. Begitu minum bermasalah. Ada tabletnya juga bukan tablet biasa. Begitu dimakan, ada persoalan di situ. Dan seterusnya. Mabuknya ada. Mohon maaf, sakaunya ada di situ. Zinanya juga ada di situ. Yang kalau berdendang, maaf ya, pelakunya saja sudah masuk dengan cara maksiat. Maka pesertanya pun pasti akan bermaksiat. Silakan Anda lihat konser-konser musik yang diawali para penyanyinya dengan proses yang salah, dengan bermaksiat di situ, maka akan menghasilkan para peserta pun yang larut dalam maksiat. Datangnya yang dibawa apa? Yang dibawa itu halal yang maksiat. Minuman yang tidak jelas, arah yang tidak jelas, joget-joget tidak jelas, ikhtilat tidak jelas, maka jelas itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Ya. Judulnya memang bagus, ketika ditepuk yang diarahkan salah. Ya, maaf, saya tidak harus sebutkan itu kan, nanti jadi masalah lagi. Misal, itu dipahami saja. Tapi kalau kemudian dari situ ada nilai-nilai kebaikan yang dibawa bahkan mengarahkan pada nilai-nilai agama. Yang memang di situ domainnya dia. Di situ bakatnya, hidupnya di situ.
Siapa contohnya? Jangan ambil contoh sekarang. Ambil contoh di masa Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Bahkan langsung dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan dinantikan syairnya. Begitu ada yang mencela, Hasan tampil membela Nabi SAW dengan syairnya. Bahkan di situ dibutuhkan syairnya Hasan untuk membela nilai-nilai Islam. Karena konteksnya sangat dibutuhkan. Naik hukumnya bukan sekedar mubah, ada nilai sunnah di situ. Karena golongan-golongan itu tidak bisa mendengar yang lain kecuali syair. Bahkan bisa jatuh pada hukum yang sangat luar biasa, walaupun ini jarang, sangat jarang. Bisa masuk pada kategori wajib, kalau memang itu jadi wasilah satu-satunya untuk memahamkan orang tentang Islam. Contoh, saya bertemu dengan Profesor Silmi, Hamid As-Sulmi. Beliau dari Kanada. Tidak sedikit orang Kanada masuk Islam, karena mendengar lirik-lirik keislaman. Karena memang dunianya di situ. Kalian sering dengar Justin Bieber, macam-macam dan sebagainya. Bisa ya, satu kali dia mendengar lirik-lirik Islam. Begitu mendengar dia penasaran. Karena dia ahli musik, dia dengar masuk Islam karena mendengar lirik-lirik Islami. Memang poinnya cuma itu. Dipakai yang lain nggak bisa. Diajak dengan kalimat nggak bisa, didakwahi nggak bisa, dengan toleransi juga nggak bisa, dengan kalimat-kalimat baik nggak bisa, ditraktir nggak bisa. Begitu dengar lirik, masuk Islam. Pertanyaan saya, apa hukum yang seperti itu? Apakah Anda katakan haram? Kalau status masuk Islamnya dengan cara yang haram, bagaimana? Oh, ini Islam haram. Islam haram bagaimana? Nggak bisa.